Walaupun Bu Risma ditekan oleh beberapa orang tentang penemuan data ganda, tetapi Bu Risma tidak gentar. Akhirnya pun Bu Risma menghapus 52,5 juta data ganda dan akhirnya uang negara sebanyak 10,5 triliun bisa diselamatkan. Memang Bu Risma perempuan jagoan. Ya, siapa sih yang gak kenal Ibu Risma? Yaitu semenjak menjadi Mensos, Tri Risma langsung menunjukkan kinerjanya, yaitu langsung turun ke lapangan. Walaupun sempat menuai polemik, tetapi Bu Risma cuek-cuek saja, dan bahkan tetap belusukan. Ya, seperti Bu Risma pada waktu dulu menjadi wali kota, ya tetap belusukan. Walaupun sekarang menjadi menteri bahkan. Dan akhir-akhir ini, Ibu Risma pada April lalu mengutarakan jika menemukan data ganda sebanyak 21 juta. Dan di hadapan DPR RI pada waktu rapat lalu, Ibu Risma mengaku ditekan karena akan menghapus data 21 juta. Tak taunya di berita ini malah Ibu Risma menghapus 52 juta data ganda. Dan jika diasumsikan 1 bulan data ganda tersebut menerima 200 ribu, maka yang diselamatkan adalah 10 triliun. Ya, tetapi apa boleh buat, amanat dari rakyat mempercayakan Ibu Risma, akhirnya pun Ibu Risma membongkarnya dan akhirnya menemukan data ganda sebanyak 52 juta. Wow, angka yang banyak sekali itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rekor, Risma selamatkan uang negara 10 triliun, hapus 52 juta data ganda. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut keuangan negara senilai 10,5 triliun telah terselamatkan akibat Kementerian Sosial menghapus 52,5 juta data ganda penerima bantuan sosial Bansos. Hal itu terungkap dalam jumpa pers capaian kinerja bidang pencegahan dan Stranas KPK semester 1 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Rabu 18 Agustus 2021. Potensi penyelamatan keuangan negara karena dihapusnya 52 juta penerima tersebut bila diasumsikan setiap penerima menerima bantuan sebesar 200 ribu per bulan, maka totalnya menjadi 10,5 triliun per bulan sebagai penyelamatan uang negara, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pemerintah pada tahun 2021 menambah alokasi anggaran untuk Komite Penanganan Pandemi ini dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bidang perlindungan sosial hingga mencapai 187 triliun. Antara lain untuk program bansos tunai, kartu sembako, bantuan beras, diskon listrik, dan tambahan kartu prakerja. Kata Pahala, awalnya data penerima bantuan Kemensos terpecah-pecah, yaitu data keluarga penerima program Keluarga Harapan, ada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, data penerima bantuan pangan non-tunai di Ditjen Perlindungan Sosial, dan data terpadu kesejahteraan sosial ada di Sekretaris Jenderal Kemensos. Rekomendasi KPK ke Bu Menteri Sosial pada Desember 2020 telah ditindaklanjuti dengan baik dengan menggabungkan ketiga data itu. Aslinya ada 193 juta orang penerima. Setelah digabungkan hilang sekitar 47 juta, jadi sisanya 155 juta dan masih ada kemungkinan data ganda. Jadi kami minta dicek lagi nomor induk kepegawaian di Kemendagri, katanya. Hasilnya, saat ini tinggal 139 juta data penerima bantuan dan sudah termasuk pembaruan data dari pemerintah daerah. Kami hitung ada 52,5 juta data penerima yang ditidurkan karena terindikasi ganda, penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan, tidak bernik, kemungkinan penerima tidak ada, fiktif, serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemda Papar Pahala. Artinya, 52,5 juta data yang awalnya masuk sebagai penerima bantuan tidak dapat digunakan lagi. Kami apresiasi data ini dan terus akan mendampingi karena awal ketidaktepatan adalah ketidaktepatan data, sebut Pahala.
Selain itu, KPK juga menyiapkan akses pengaduan di portal Jaga ID. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan setidaknya 10 program KCPEN untuk bidang perlindungan sosial. Pertama adalah PKH bagi 10 juta keluarga dengan estimasi total penerima manfaat adalah 40 juta orang selama 12 bulan, sehingga total anggarannya adalah 28,3 triliun. Kedua, program kartu sembako yang ditujukan untuk 18,8 juta keluarga, sehingga estimasi total penerima manfaat adalah 75,2 orang dengan alokasi anggaran 49,89 triliun. Masing-masing keluarga mendapat 200.000 per bulan selama 14 bulan. Ketiga, program bansos tunai bagi 10 juta keluarga atau 40 juta orang dengan anggaran 300.000 per keluarga yang diberikan pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran 17,46 triliun. Keempat, program Kartu Prakerja, bantuan subsidi upah dengan total alokasi anggaran 20 triliun bagi 8,4 juta peserta. Ada penambahan anggaran sebesar 10 triliun bagi mereka yang sedang mencari kerja dan mengalami PHK, serta masih ada program lainnya. Diketahui sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku mendapat tekanan terkait penghapusan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial Kemensos. Hal ini Risma ungkapkan dalam rapat kerja antara Kemensos dengan Komisi 8 DPR RI pada Kamis 3 Juni yang lalu. Terus terang Pak, data ini banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan, kata Risma. Awalnya beberapa anggota Komisi 8 DPR RI mencecar Risma terkait kejelasan dan asal-muasal 21 juta data ganda yang ia hapus. Mantan wali kota Surabaya itu mengaku melaporkan masalah data ganda tersebut ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum akhirnya berani merilis data ganda itu. Sekali lagi Pak, banyak. Jadi harus saya sampaikan, saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua, jadi kemudian akhirnya saya beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus, kata Risma. Karena nuwun sewu, mohon maaf Pak, sekali lagi, banyak sekali yang terdiam seperti itu, lanjutnya. Risma akhirnya memberanikan untuk menghapus data ganda tersebut dan menyampaikan ke publik. Jadi kemudian saya beranikan sendiri, yang double memang kemudian kita hapus dan kemudian kita launching, tuturnya. Merespon hal tersebut, Komisi 8 Yandri Susanto menanyakan siapa pihak yang menekan Risma mengenai penghapusan 21 juta data ganda tersebut. Yang menekan ibu siapa? Tanya Yandri. Ada Pak, mohon maaf, kata Risma enggan menjawab. Yandri lantas mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan amanah dari masyarakat. Menurutnya, anggota DPR merasa tertuduh atas keberadaan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut. Saya mohon maaf kalau soal itu, tuturnya. Salah satu anggota Komisi 8 dari fraksi PKB, Maman, lantas mengatakan bahwa ia mengetahui kemana arah data dan aliran dana dari data ganda tersebut. Ia juga mengklaim mengetahui siapa pihak yang menekan Risma. Saya tahu, Bu, yang menekan ibu siapa. Saya tahu kemana arah data ini, duitnya dan sebagaimana, kata Maman. Meski demikian, Maman mengatakan bahwa hal itu tidak penting bagi Komisi 8. Ia hanya meminta agar Risma bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Soal bagaimana nanti kita membongkar data ini menjadi sangat sulit, itu tidak usah di sini. Kita bisa ngobrol di ruang-ruang ilmiah, kata Maman kemudian. Sebelumnya, Risma telah menjawab bahwa data tersebut berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial secara global dan berbeda dengan data penerimaan manfaat yang disepakati bersama oleh Komisi 8. Kementerian Sosial sendiri mengatakan telah menghapus 21 juta data ganda penerima bansos. Hal ini Risma sampaikan pada April yang lalu. Kemudian new DTKS ini, karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga kurang lebih 21 juta sekian data kita tidurkan, kata Risma di gedung Kemensos pada Rabu 21 April. Evaluasi terhadap seluruh program pandemi ini dan pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satunya KPK mendorong perbaikan data penerimaan bantuan sosial di Kementerian Sosial hingga terhapus sebanyak 52 juta data ganda.
Kalau dari data itu, 52 juta penerima ganda kita berikan bansos 200.000, kita estimasi sekitar 10,5 triliun selamat uang negara ini, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers pada Rabu 18 Agustus 2021. Oleh sebab itu, sebagian besar fokus KPK di bidang monitoring pada semester 1 2021, yakni terkait kebijakan pandemi, khususnya pada bantuan sosial. KPK pun merekomendasikan adanya penggabungan data program keluarga harapan PKH, bantuan pangan non-tunai, BPNT, dan data terpadu kesejahteraan sosial.